warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar PB 4 pada subtema 3. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, tolong teman-teman untuk mempersiapkan buku tematik dan alat tulisnya ya. Nah, untuk PB4 itu terdapat pada halaman 178. Tolong teman-teman dibuka bukunya halaman 178 ya. Terus, untuk PB4 ada dua muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu mata pelajaran IPS dan PPKN. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mata pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya adalah melalui video yang akan teman-teman lihat atau teman-teman tonton di YouTube. Bunda harap teman-teman dapat menentukan letak geografis Indonesia dan bagaimana dampaknya secara tepat. Terus, untuk mata pelajaran PPKN, tujuan pembelajarannya itu melalui video pembelajaran yang teman-teman lihat atau teman-teman tonton di YouTube. Bunda harap teman-teman dapat menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila secara tepat. Oke teman-teman, baik, sudah buka bukunya. Hari ini kita akan mulai belajar tentang letak geografis Indonesia. Di sini sudah Bunda tuliskan ya. Nah, Bunda akan menjelaskan apa sih Bun maksud yang udah Bunda tulis itu. Oke, Bunda akan menjelaskan secara berurutan. Nah, letak geografis Indonesia itu merupakan salah satu contohnya adalah negara Indonesia sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau dengan letak geografis yang berbeda teman-teman. Karena letak geografis yang berbeda, terjadilah adanya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan pegunungan. Nah, karena setiap daerah ini didiami, otomatis dia memiliki keberagaman budaya yang berbeda. Bahkan mereka memiliki keberagaman dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Dari segi ekonomi, Laut Indonesia yang sangat luas itu memiliki berbagai macam sumber daya alam laut, contohnya seperti ikan, terumbu karang, dan beberapa hewan biologi yang ada di dalam laut. Nah, selain itu banyak juga wisata air yang digunakan sebagai nilai ekonomi bagi masyarakat itu tersebut. Contohnya itu ada wisata bahari, ada sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan media transportasi. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan dampak dari letak geografis Indonesia. Sebelum Bunda menjelaskan apa saja dampak dari letak geografis Indonesia itu sendiri, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa negara Indonesia dilihat dari segi sosialnya merupakan salah satu negara maritim atau negara kepulauan. Karena kita itu diapit, karena negara Indonesia itu diapit atau berada di tengah-tengahnya benua Asia dan benua Australia, teman-teman. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan dampak-dampak dari letak geografis. Di sini sudah Bunda tuliskan ada 5 dampak ya. Yang pertama, terjadinya komunikasi dan interaksi yang lebih baik dan lebih mudah, teman-teman. Maksudnya itu antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan orang luar negeri itu didukung dengan adanya kemajuan teknologi di
bidang pelayaran antara pulau dan antar negara, jadi mereka sering bertemu dan sering berkomunikasi. Jadi itu salah satu dampak dari si geografis ini sendiri, yaitu terjadinya komunikasi dan interaksi yang lebih baik dan lebih baik, lebih mudah dan lebih baik maksudnya. Terus yang kedua, adanya pencampuran nilai-nilai antar pulau ataupun antar negara. Yang ketiga, adanya atau terciptanya perkampungan etnis. Maksudnya perkampungan etnis itu adalah perkampungan yang sesuai dengan sukunya dia. Contohnya perkampungan etnis orang Cina, orang Arab, seperti itu. Jadi dia kayak semacam perkelompok seperti itu, teman-teman. Terus yang ketiga, adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku bagaimana Bunda? Maksudnya perubahan perilaku itu karena banyaknya orang yang masuk ke Indonesia untuk berdagang, jadi banyak perilaku ataupun budaya ataupun sosial yang sering kita ikutin. Bahkan misalnya kayak teman-teman nih, karena sekarang lagi rame-ramenya pemasaran Korea, banyak bahkan ada dari teman-teman yang saking sukanya sama Korea, ada yang sampai pengen bajunya kayak beli baju yang ala-ala artis Korea yang teman-teman sukai. Itu salah satu contohnya. Terus adanya perpindahan iptek. Apa itu iptek Bunda? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar PPKN. Silahkan teman-teman untuk membuka buku tematiknya pada halaman 180 dan halaman 181. Teman-teman, materi PPKN hari ini yaitu tentang pengamalan Pancasila sesuai dengan sila-silanya. Nah, di sini sudah ada 10 contoh sikap yang akan kita pelajari sama-sama. Silahkan teman-teman buka dan baca buku halaman 180 dan halaman 181. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 1 ya teman-teman. Ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang lebih utama. Nah, dengan contoh sikap seperti ini, dia termasuk sila kelima ya teman-teman. Kita checklist. Terus yang kedua, bersikap adil kepada siapapun. Nah, bersikap adil kepada siapapun juga termasuk contoh sila kelima. Nah, terus yang ketiga itu suka bermusyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Nah, terus yang nomor selanjutnya, suka bermusyawarah mengenai berbagai masalah. Nah, poinnya sama juga dengan yang di atas, yaitu musyawarah. Jadi dia sama, masuk contoh sila keempat teman-teman. Sila keempat. Terus nomor 5. Nomor 5 itu bebas beribadah sesuai dengan agama yang dianut olehnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan agama itu masuk ke sila 1. Terus yang keenam, menghormati orang yang sedang melaksanakan kegiatan beribadah. Nah, itu juga salah satu contoh pengamalan sila ke-1. Nah, yang selanjutnya itu adalah saling menolong di antara sesama manusia. Nah, kalau itu salah satu contoh pengamalan sila kedua. Selanjutnya, suka membantu orang yang dalam kesusahan atau saling membantu. Itu contoh pengamalan sila kedua. Nah, yang ke-9, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing.
Nah, kalau contoh kasusnya seperti itu, dia masuk pengamalan sila ketiga. Patriotisme ya, nasionalis dia. Nah, yang ke-10, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, itu termasuk juga sila ketiga. Oke, teman-teman, Bunda cukup untuk hari ini ya. Bunda rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini silakan teman-teman untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 182, tetapi teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu gambar yang ada di halaman 181 ya teman-teman. Jangan lupa kerjakan di buku tulis. Apabila sudah selesai, difoto, kirim ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.